Kapal selam KRI Alugoro 405, Indonesia jadi negara pertama di ASEAN yang mampu membuat kapal sendiri. KRI Alugoro 405 terlibat dalam pencarian KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali beberapa waktu lalu. Diketahui, Alugoro merupakan kapal selam hasil produksi PT PAL Indonesia. Kapal selam Alugoro 405 dibuat di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hasilnya Alugoro dapat diselesaikan dengan predikat Zero Defects. Kapal ini baru secara resmi diserahkan oleh PAL Indonesia kepada Kementerian Pertahanan RI pada Rabu lalu yang diterima langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Kapal selam Alugoro 405 memakai skema transfer teknologi dengan perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd. Dengan diterimanya Alugoro ini, total terdapat 3 kapal selam buatan DSME dan PT PAL Indonesia yang masuk dalam jajaran alutsista TNI Angkatan Laut. Alugoro mempunyai panjang 61,3 meter. Kapal itu mampu menampung 40 orang kru serta tim khusus TNI AL. Kemampuan jelajah Alugoro sendiri dapat bertahan hingga 50 hari pada saat menjalani operasi dengan lifetime selama 30 tahun. Kapal selam itu mampu melaju dengan kecepatan maksimal sekitar 21 knot pada kondisi menyelam dan 12 knot ketika berada di permukaan. Kelak, Alugoro 405 ini digunakan oleh Komando Armada 2. Sebelum serah terima dan pengukuhan dilakukan, kapal selam Alugoro 405 menjalani berbagai proses pengujian seperti harbor acceptance test hingga menjalani 53 item C suspension test. Alugoro juga pernah menjalani tes nominal diving depth pada 20 Januari 2020 di perairan utara Bali. Saat itu, Alugoro berhasil menyelam hingga kedalaman 250 meter. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Alvin Guentoro mengungkap 3 inovasi yang tengah dikembangkan perusahaan itu kendati pasar aerospace global tengah menurun. Ketiganya sekaligus bagian dari program strategis nasional yakni drone tempur elang hitam, Punamel, pesawat udara nirawak jenis medium altitude long endurance. Pesawat N219 amfibi misalnya bisa menjadi penghubung yang efektif antara pulau-pulau di Indonesia. Penerbangan dan perkapalan itu menjadi bagian penting pada negara seperti Indonesia ini. Fungsinya adalah untuk menjangkau dan menghubungkan wilayah 3P, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal, kata Alvin, dikutip dari keterangan tertulisnya pada Selasa 31 Agustus 2021. Alvin mengatakan keberadaan pesawat N219 amfibi tersebut juga bisa memangkas kebutuhan infrastruktur bandara, sekaligus mendorong pengembangan sektor wisata tanpa perlu tergantung pada keberadaan bandara. Karena bisa landing di kawasan pantai pulau wisata yang dituju wisatawan, kata dia. Pesawat N219 amfibi saat ini tengah menjalani pengembangan floater atau kaki pelampung yang akan dipasang di bagian badan pesawat pengganti roda pendarat. Dengan demikian, pesawat tersebut bisa lepas landas sekaligus mendarat di permukaan air. 2 inovasi lainnya dinilai strategis untuk kemandirian industri pertahanan dalam negeri serta pertahanan keenam nasional. Dimulai dari Punamel elang hitam yang dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT DI sebagai lead integrator, lalu PT Light Industri, LAPAN, Balitbang Kemhan, Dislitbang TNI AU, Porthan, Kemhan, BPPT, serta ITB. Elang hitam dirancang sanggup terbang selama 24 jam dan akan dikembangkan terus hingga bisa dipergunakan untuk kombatan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Untuk rudal atau peluru kendali nasional juga dikembangkan oleh konsorsium yang terdiri dari PT DI sebagai lead integrator, PT Land Industri, PT Pindad, serta PT Mulatama. Rudal yang dikembangkan adalah rudal jenis darat ke darat untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Target sertifikasi rudal tersebut 2024. PT DI saat ini juga tengah menuntaskan sejumlah kontrak berjalan dari dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri, beberapa diantaranya adalah kontrak 9 unit Bell 412 EPI TNI AD, 5 unit sudah diserahkan, 9 unit NC212I pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI AU, 1 sudah diserahkan, 1 lagi menyusul dalam waktu dekat, serta 1 unit CN235 pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI AL yang akan diserahkan di kuartal 1 tahun 2022.